Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 yang Pak Guru sayangi dan Pak Guru banggakan, yang saat ini tentunya masih tetap bersama keluarga di rumah. Mudah-mudahan oleh Allah kalian semua berserta keluarga di rumah diberi kesehatan oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Dan mari kita mulai pembelajaran pada hari ini, yaitu pelajaran akidah akhlak dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini berjalan dengan baik bersama ridha Allah, amin. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, pertemuan beberapa minggu yang lalu kita sudah membahas tentang kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah yang kita bahas yaitu ucapan assalamualaikum atau ucapan salam. Untuk berikutnya di bab 2 ini kita akan membahas tentang asmaul husna. Adapun tujuan pembelajaran yang kita harapkan pada hari ini yaitu dengan pembelajaran melalui daring pada hari ini, Pak Guru berharap kalian dapat memahami arti assalam dan memahami arti al-mu'min yang merupakan sifat Allah yang terdapat di dalam asmaul husna, sehingga kalian dapat mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya kalian pada hari ini juga akan belajar bukti-bukti yang Allah tampakkan kepada kita bahwa Allah memiliki sifat as-salam, Allah memiliki sifat al-mu'min. Nah, anak-anakku kelas 4 yang Pak Guru sayangi, Asmaul Husna. Asmaul Husna ini terdiri dari 2 kalimat. Asma yang artinya nama-nama, kemudian al-husna itu memiliki arti yang baik. Jadi Asmaul Husna itu nama-nama Allah yang baik. Di dalam Asmaul Husna itu bukan hanya sekedar nama-nama Allah yang baik, akan tetapi di situ merupakan sifat-sifat Allah yang terangkum di dalam Asmaul Husna yang banyaknya, yaitu 99. Mulai dari sifat Allah Ar-Rahman hingga As-Sabur. Nah, untuk pembelajaran Asmaul Husna di kelas 4 kita akan membahas yaitu As-Salam dan Al-Mu'min. As-Salam artinya Allah yang maha memberi keselamatan. As-Salam artinya Allah yang maha memberi kesejahteraan. Yang kedua yang kita bahas adalah Al-Mu'min. Al-Mu'min artinya Allah yang maha memberi keamanan. Selain Allah memberikan keselamatan, Allah juga memberikan keamanan kepada makhluknya. Selain Allah juga memberikan keamanan, Allah juga memberikan keselamatan. Nah, apa bukti Allah bersifat as-salam, maha memberi keselamatan, dan apa bukti Allah yang bersifat maha memberi keamanan, aman dari bencana, aman dari musibah? Ya. Ini di dalam sejarah sudah banyak dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu pada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim oleh kekejaman Raja Namrud pada waktu itu, beliau dimasukkan di dalam kayu, ya, kayu ditumpuk, beliau ditaruh di dalam, diletakkan di dalam, kemudian kayu itu dibakar. Kayu seperti gunung di lapangan, di alun-alun. Kemudian beliau Nabi Ibrahim ditaruh di dalam, diletakkan di dalam, dibakar kayu itu. Siapa yang menyangka bahwa Nabi Ibrahim akan selamat?
Siapa yang menyangka Nabi Ibrahim akan mendapatkan keamanan. Tapi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi keselamatan, yang Maha memberi keamanan, sehingga bardan wa salaman, wahai api, ya naru kuni bardan wa salaman, wahai api, dingin kau. Jadi api yang panas itu menjadi dingin. Kenapa kok bisa? Karena Allah yang punya api. Jadi api yang panas oleh Allah diperintahkan untuk dingin. Wasalaman, dan selamatkan yang namanya Nabi Ibrahim. Ini bentuk bukti bahwa Allah bersifat as-salam, bentuk bukti bahwa Allah bersifat al-mu'min. Kemudian yang kedua, ada juga kisah, ya. Ada juga kisah Nabi Yunus dimakan oleh ikan paus yang besar. Jadi Nabi Yunus itu dimakan oleh ikan paus, berada di dalam ikan paus. Nabi Yunus tidak meninggal. Nabi Yunus tetap selamat, utuh, tidak lecet sedikit pun. Sama dengan Nabi Ibrahim ketika dibakar, tidak hangus sedikit pun. Dan juga Nabi Yunus berada di dalam perut ikan paus, ya, itu juga tidak lecet sedikit pun. Ini bukti bahwa Allah memiliki sifat as-salam, memberikan keselamatan kepada Nabi Yunus, memberikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim, dan juga memberi keamanan dari bahaya api kepada Nabi Ibrahim, dan memberi keamanan dari perbuatan ikan paus yang memakan Nabi Yunus, ya. Jadi ini yang membuktikan bahwa Allah bersifat as-salam dan Allah bersifat al-mu'min. Kemudian ada juga kisah yaitu Nabi Nuh, ya. Kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh itu diselamatkan oleh Allah dari banjir bandang. Yaitu dengan wasilah Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah membuat perahu di atas gunung. Kemudian ketika ada banjir, alhamdulillah dengan izin Allah, dengan ridha Allah, Nabi Nuh selamat dari banjir bandang dan juga mendapatkan keamanan dari bencana banjir bandang. Ini sebagai bentuk, sebagai bukti bahwa Allah memiliki sifat al-mu'min dan as-salam. Seperti juga baginda Kanjeng Nabi Muhammad ketika pada waktu itu diancam orang kafir Quraisy, sedang bermusyawarah, sedang rapat, karena dakwah Nabi Muhammad semakin banyak pengikutnya, sehingga orang kafir Quraisy semuanya tokoh-tokohnya bermusyawarah. Disitulah menghasilkan bahwa Nabi Muhammad harus ditangkap baik dalam keadaan hidup ataupun mati. Akhirnya disitulah ada keputusan rapat bahwa pada malam itu akan mengepung rumah baginda Kanjeng Nabi Muhammad, kediaman baginda Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi karena Allah yang maha menyelamatkan, Allah yang maha memberi keamanan, sehingga baginda Kanjeng Nabi Muhammad walaupun dikepung oleh orang kafir Quraisy, baginda Kanjeng Nabi Muhammad keluar dari rumah tanpa dilihat oleh satu pun dari orang kafir Quraisy yang mengepung rumah baginda Kanjeng Nabi. Dan hal ini di dalam sejarah itu baginda Kanjeng Nabi membaca firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yasin, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa anshaynahum fahum la yubsirun. Nah, jadi dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala Allah memberikan dinding, memberikan aling-aling, sehingga orang kafir Quraisy tidak melihat ketika baginda Kanjeng Nabi Muhammad keluar rumah. Inilah bukti bahwa Allah bersifat as-salam dan Allah bersifat al-mu'min. Oleh karena itu, ayo kita sebagai orang yang beriman, mantapkan iman kita, yakinkan iman kita,
Kita tidak perlu takut dimanapun berada, karena Allah pasti selalu bersama kita. Oleh karena itu, mari kita selalu mendekatkan diri kepada Allah yang maha memberi keselamatan dan yang maha memberi keamanan dari berbagai macam bahaya. Oleh karena itu, banyak berdoa kepada Allah sehingga kita dihindarkan dari musibah yang akan menimpa kita. Insya Allah, dengan kita selalu dekat dengan Allah, menjalankan apa yang telah diperintahkan Allah dan meninggalkan larangan Allah, insya Allah kita akan mendapatkan keselamatan dan keamanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, sampai di sini dulu pembahasan tentang pemahaman apa itu as-salam, apa itu al-mu'min, dan bukti bahwa Allah memiliki sifat al-mu'min dan as-salam. Mudah-mudahan ini menambah keyakinan, keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah minggu depan kita akan membahas, kita lanjutkan bahasan Asmaul Husna, as-salam dan al-mu'min, yaitu bagaimana sikap kita. Kalau kita benar-benar beriman kepada Allah as-salam dan al-mu'min, maka apa yang harus kita lakukan? Insya Allah minggu depan akan kita bahas. Demikian dari Pak Guru. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.